those sacrifices that today can look like a step backwards will allow us tomorrow to come back soon. Sekarang kondisinya gimana, Mas? Mas Juni masih bisa keluar atau benar-benar stay at home gitu? Bahkan sejak sekolah diliburkan, sejak kampus diliburkan, saya ini nggak keluar rumah sama sekali loh. Itu sejak tanggal 5 Maret. Tapi itu belum lockdown ya. Jadi itu baru sekolah dan kampus saja yang dinyatakan ditutup. Tapi kan sejak awal ketika Februari ditemukan infeksi gelombang kedua yang di kota Kodonya itu kota itu dan kota-kota lain itu provinsi langsung di lockdown semua loh. Tapi terus saja banyak pertambahan kasus sehingga baru selang 1 hari langsung tanggal 10-nya dinyatakan lockdown secara nasional. Kalau kondisi Italia gimana sih, Mas? Ya, semua sama. Jadi sejak tanggal 10 itu kan diberlakukan lockdown nasional ya. Unprecedented in history. Jadi itu tidak berarti semua kota yang ada di Italia lockdown total. Betul. Jadi tidak hanya 1-2 kota saja, tapi bertahap. Tetapi perubahannya itu sangat cepat sekali. Gimana? Ini aku cerita sejak dari awal. Boleh. Kita pengen tahu karena kan kalau di Indonesia kan pemerintah ini kan sudah bilang menegaskan tidak akan lockdown, tapi ada banyak suara terus mendesak supaya lockdown. Sementara di sisi pengamat mengatakan lockdown itu bisa asal harus siap segala macamnya. Kita ini dalam kondisi yang nggak lockdown, katakanlah aja semi lockdown, ini social distancing masih dibantah, masih banyak yang keluar karena alasan ekonomi. Nggak lockdown aja pun juga yang persiapan ekonomi bahkan termasuk APD pun juga nggak siap. Nah itu loh yang aku pengen tahu kalau di Italia gimana bisa sampai kayak gitu. Tapi tuh lockdown pun juga jumlah di Italia juga tetap bertambah. Iya. Pertama kalau di Indonesia banyak hal yang nggak siap ya. Terutama secara sosiologis nih aku melihat ya. Secara sosiologis, secara fasilitas kesehatan aku meragukan, walaupun di sisi lain aku tidak meragukan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam rangka untuk berusaha keras menghadapi ini. Tapi memang harus jujur, sebenarnya kalau dibandingkan aku sendiri yang warga negara Indonesia terus sekarang sedang tinggal sementara di Italia, kalau bicara soal fasilitas kesehatan, sistem kesehatan masyarakat di sini itu bagai bumi dan langit sih memang. Masih Indonesia sangat tertinggal jauh. Ini aku jelaskan gambaran umumnya dulu ya. Jadi nanti kita bisa lihat betapa membahayakannya virus ini. Italia itu tercatat salah satu negara yang memiliki sistem kesehatan terbaik di dunia. Ya. Melalui apa? Melalui yang namanya SSN, aku lupa kepanjangannya itu, Sanitaria Sicurezza Nazionale atau apa, kayak semacam, kalau di Indonesia mungkin kayak ini ya, kayak BPJS seperti itu. Tetapi ini wajib semua, baik itu warga negara maupun non warga negara. Kalau aku ini kan sifatnya kan warga negara asing, tapi itu wajib. Barang siapa dia reside in Italy, sedang tinggal di Italy, maka dia harus memiliki itu. Karena itu menjadi persyaratan kita dalam rangka mengajukan yang namanya resident permit. Harus sudah memiliki itu. Jadi semua. Nah, disesuaikan dengan penghasilan masing-masing, kan seperti itu. Nah, setelah memiliki itu, everything is free. Selama dalam rangka pelayanan kesehatan ya. Kalau misalnya aku ini nih satu keluarga punya, nggak hanya satu orang saja, satu keluarga punya kartu masing-masing. Nah, terus kemudian dengan itu kalau misalnya kita sakit, kita menghubungi dokter keluarga untuk konsultasi dan lain sebagainya itu free. Oh, free. Jadi nggak ada pembeda macam kayak BPJS di sini kan kita ada pembeda kan? Nah itu nggak ada, semua rata. Jadi rumah sakit di sini itu classless, tidak berkelas. Jadi semua ya sama gitu. Terus kalaupun misalnya kita emergency, kita pergi ke rumah sakit gitu ya langsung saja, kalau di sana tinggal tunjukin kartunya, terus kemudian di scan, data kita sudah masuk semua, lalu ditanyain segala macamnya, sudah free.
termasuk segala macam pengobatannya. Bahkan ada pengalaman teman Indonesia itu terlambat dia mengurus asuransinya. Itu kan tiap tahun kita harus renew, kita harus bayar. Kalau student ya harganya juga beda, sangat Harga murah student sekali. ya. Sekitar 140 euro setahun, itu berlaku 1 tahun. Dia itu terlambat memperbarui itu, tapi terus kemudian dia sakit, sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari. Itu ya dibebaskan, tidak dimintain, apalagi ditolak. Oh, ini kartunya sudah tidak berlaku lagi, sehingga harus ngurus dulu. Enggak. Di sini enggak seperti itu. Jadi itulah mengapa juga menjadi salah satu faktor yang membuat angka harapan hidup di Italia itu tinggi. Sehingga secara demografi, sepertiga penduduk Italia itu orang-orang tua, 60 tahun ke atas, bayangkan. Dan di sisi lain, angka reproduksi itu relatif rendah. Jadi kekurangan orang-orang muda yang kemudian itu menyebabkan mungkin ya menjadi salah satu faktor kurangnya tenaga dokter. Di sisi lain, orang-orang tuanya tuh populasinya banyak. Seperti karena semua pelayanan kesehatan itu is free selama kamu punya itu. Dan orang-orang tua di sini pensiun kan, kalau sudah pensiun ya dia mendapatkan semua fasilitas itu dari negara sudah. Jadi itu pelaksanaan welfare state di sini seperti itu, dan itu berkontribusi pada sistem kesehatan yang baik. Dan saya sudah merasakan sendiri bagaimana bagusnya pelayanan kesehatan di rumah sakit di Pisa ini, besar sekali memang. Nah, itu gambaran umumnya. Hingga kemudian terjadilah wabah ini. Membalik semua keadaan, bukan karena fasilitas kesehatan yang tidak mumpuni, sangat advance. Bahkan saya dengar beberapa negara pun, misalnya orang di UK itu kan sangat komersil ya. Itu untuk mencari pengobatan sampai datang ke sini, datang ke Italia. Saya sering kali dengar itu, seperti itu. Karena ya itu tadi. Nah, yang terjadi di sini, mengapa kok mortality rate-nya begitu tinggi? Mengapa kok seperti itu? Karena sudah tuh overload. Jadi pertambahan kasus yang sudah sedemikian banyak, bayangkan 6.500 kasus per hari. Jadi dalam satu hari orang terinfeksi baru itu sebanyak itu. Sehingga itu total negara ya? 6.500 itu total negara ya? Total negara dalam satu hari loh ya. Dalam satu hari? Dalam satu hari, itu kasus baru. Ini kan kalau nggak salah sudah 40.000 lebih. Iya, hari ini update-nya tadi juga nambah lagi, malah kayaknya lebih tinggi lagi ya. Saya khawatir itu jangan-jangan ini nanti bisa melampaui Cina, kan itu malapetaka betul. Walaupun sekarang sudah bisa dibilang malapetaka, karena kenapa kita lihat secara proporsional, penduduk Cina dibandingkan penduduk Italia yang cuma 60 juta, itu sangat beda sekali, sangat kontras sekali, kayak bumi dan langit toh. Tetapi tingkat infeksi dan tingkat kematiannya saja sudah melampaui Cina. Berarti kan ya there is something wrong. Wrongnya Tapi apa? kenapa Mas? Tapi kenapa wrongnya apa? Mungkin Itali tidak menuruti social distancing atau gimana? Artinya banyak yang bertanya, kenapa kok Itali ini tinggi banget death rate-nya? Termasuk juga infeksinya begitu cepat menyebar. Penyebarannya di mana di sana itu? Kalau tanya soal mortality rate-nya tinggi, itu satu, harus dilihat tadi demografinya, ya kan? Virus Karena yang ini faktor orang tua ya. letal bagi orang-orang tua, dan orang tua itu pasti mayoritas memiliki penyakit bawaan. Karena kan kalau kita menua, organ-organ kita kan tidak bekerja sempurna lagi seperti kalau kita muda toh. Nah, orang tua itu biasanya apa toh sakitnya? Darah tinggi, diabetes, kan begitu. Nah, celakanya 3 penyakit inilah yang akan membuat infeksi COVID-19 itu menjadi begitu letal. Seperti itu. Plus demografi Italia yang populasi orang tuanya tinggi tadi ya, sudah itu yang membuat rumah sakit itu kewalahan seperti itu. Sehingga kabar yang mengatakan bahwa dokter sekarang tuh harus memilih, itu betul. Jadi dokter benar sekarang, ya itu ya? Ya, terutama untuk di wilayah Italia Utara ya, yang Kemarin kasusnya juga, ribuan tiap hari itu. Kemarin pada dibilang orang tuanya dilepas sudah. Iya,
Benar-benar karena harus memilih itu tadi ya. Kalau memang yang datang emergensi dia sudah orang tua, terus kemudian sekiranya itu angka untuk bisa diselamatkannya tidak begitu besar, peluang untuk bisa selamatnya itu nggak begitu besar, ya sudah langsung ditolak saja. Seperti itu kondisinya. Khususnya untuk di Italia Utara ya, yang sudah sangat overloaded, sudah kewalahan rumah sakitnya seperti itu. Jadi yang dirawat itu yang memang memiliki peluang untuk bisa sembuh, untuk bisa diselamatkan. Itu sangat mengerikan. Kondisi yang paling mengerikan di Italia Utara itu di kota Bergamo yang videonya sudah hadir di mana-mana itu, iya. di mana mayat ratusan itu sampai dibawa oleh truk tentara keluar toh. Dari tentara, betul. Apa? Karena krematorium di kota itu sudah tidak lagi mampu menampung. Itu sudah 24 jam sehari loh bekerja terus krematoriumnya itu saja sudah tidak mampu menampung sehingga harus dikirim ke krematorium kota-kota lain di provinsi lain seperti itu. Jadi ya mengapa kok mortality rate-nya tinggi? Karena demografinya memang mayoritas orang tua, terus orang tua itu kebanyakan otomatis memiliki penyakit bawaan, plus juga angka infeksi yang juga tinggi gitu loh. Sehingga otomatis mereka kan ketika rumah sakit angka infeksi tinggi, rumah sakit kewalahan, ya sudah harus dikorbankan kan seperti itu. Terus keputusan lockdown sendiri gimana kesiapan dari negara Italia? Artinya baik dari sisi kesehatan mereka yang nggak, kalau berkaca di Indonesia kan begitu belum ada suara lockdown sudah panic buying, semua pada langka, harga-harga tinggi, masker aja nggak ada. Kalau di Italia piye Mas? Ini jadi kan kalau masalah lockdown itu COVID-19 di Italia ini kan dibagi menjadi 2 gelombang. Pertama kali ditemukan itu pada akhir Januari di Roma. Ini gelombang yang pertama ya. Ini menjangkiti 2 turis asal Cina. Oke. Dia stay di hotel, terus dia mengalami simptom-simptom yang menunjukkan bahwa dia terinfeksi COVID-19. Diperiksa positif betul dan langsung dikirim dua-duanya itu pasang suami istri dikirim ke rumah sakit khusus Palazzani Institute di Roma. Itu memang kayak rumah sakit itu loh, Sulianti Saroso-nya Italia gitu loh. Seperti itu. Karena dan sudah sembuh, sekarang mereka sudah kembali ke Cina. Itu gelombang pertama. Jadi sebenarnya apakah Italia tidak prepare? Sangat prepare pada awalnya. Sehingga bahkan sudah bisa menyembuhkan infeksi COVID-19 gelombang pertama tadi. Mereka sudah sembuh. Gelombang pertama itu sudah sembuh berarti ya? Gelombang pertama ya? Sepasang istri dari Cina itu sudah sembuh dan mereka sudah pulang. Tapi rentetan yang tertular dari gelombang pertama itu apa juga sudah sembuh atau gimana? Tidak ada rentetan. Cuman itu aja berarti ya? Bahkan ketika Wuhan sudah lockdown, Italia sudah memutus penerbangan, jadi menyetop penerbangan langsung dari dan ke Cina. Itu satu-satunya di Eropa, Pak. Yang lainnya enggak. Tapi Italia memutus atau menutup penerbangan langsung dari dan ke Cina. Karena nanti langkah ini konon katanya juga dikritik. Ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi kemudian mungkin ya pada munculnya outbreak di gelombang kedua. Mengapa? Karena begitu ditutup penerbangan langsung dari Italia ke Cina, banyak orang-orang turis-turis yang mencari jalan memutar. Misal masuk ke Italia tidak langsung, tetapi melalui negara Schengen yang lain. Terus mereka masuk ke Italia lewat jalan darat, ya kan? Nah kalau jalan darat kan screeningnya nggak seketat di bandara, betul tidak? Ya kan? Itu yang berkontribusi. Atau lewat penerbangan transit, masih banyak. Kalau misalnya dari Indonesia kan pasti transit ya, entah lewat Timur Tengah, entah lewat Singapura dan lain sebagainya, itu masih bisa. Itu. Jadi gara-gara banyak yang dalam tanda kutip memakai jalan memutar itu tadi, screeningnya tidak efektif, apalagi yang masuk dari Schengen tadi. Nah, sehingga diduga menyebabkan outbreak gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini terjadi di akhir Februari. Semula berawal dari satu orang pria, usianya 35 tahun, dia hidup di region Lombardi, di kota Codogno.
dia itu tidak memiliki sejarah perjalanan ke Cina, sama sekali tidak ada. Nah, tetapi dia baru saja ketemu kolega yang memang kolega kerjanya yang memang dari Cina. Tetapi si kolega ini sudah dites negatif hasilnya. Oke. Jadi keyakinan yang ada bukan karena si kolega ini, melainkan virus itu sudah ada di Italia tanpa disadari. The virus is already around. Bahkan saya dengar baca artikel terakhir itu ada dugaan infeksi itu berasal bukan dari si kolega yang pernah ke Cina ini, tetapi dari Jerman. Malah seperti itu. Jadi bisa dibilang virus ini sudah menyebar tidak ketahuan, nggak hanya di Italia terutama, dan di seluruh Eropa. Itulah mengapa kalau misalnya dicek ya, di Spanyol, di Jerman sekarang ini angka pertambahan tiap harinya sangat-sangat menanjak, sangat-sangat eksponensial. Karena memang Kasusnya tuh kita benar-benar nggak tahu berarti ya sebenarnya virus ini asalnya dari mana. Dan untuk yang gelombang kedua ini tidak diketahui. Bahkan ada 2 tempat ya. Yang pertama di Codogno tadi, terus kemudian di region Veneto. Veneto itu regionnya Venice loh. Di Kotrafo namanya. Itu bahkan yang terjadi di Kotrafo itu dia positif, tapi dia tidak punya kontak sama sekali, tidak berhubungan dengan orang-orang yang berasal dari Cina. Jadi misterius, ini asalnya dari Cina, unknown. Jadi satu-satunya teori yang bisa dijadikan pegangan adalah ya the virus is already around.